Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Evan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi ataupun pembahasan Slack atau SLAC di sini ya. Nah, di sini terdapat ada beberapa materi ataupun yang akan kita bahas di sini. Yang pertama di sini ada pengenalan Slack dan juga ada CP versi 6. Di sini juga terdapat ada teori Slack, ada paket flag, pesan, paket RA, RS, DAT, dan juga konfigurasi Slack. Oke, tanpa berlama-lama, di sini kita langsung saja ke pengenalan Slack dan DHCP versi 6. Di sini terdapat timeline, dari Slack dan juga IP versi 6. Di sini terdapat IP versi 6 Global Unicast Address Assignment atau GUA. Nah, IP versi 6 global ini merupakan IP publiknya dari IP versi 6 ya. Nah, di sini terdapat ada Slack atau SLAC atau bisa Slack ataupun apa. Nah, ini tuh metode yang digunakan untuk pembagian IP versi 6. Sama seperti PHP versi 4 ya. Jadi ini tuh sorry, Slack ini dari IP namanya ya. Di sini terdapat ada DHCP versi 6. Nah, ini IP versi 6 ini pembagian IP versi 6 sama seperti IP DHCP versi 4 ya. Jadi jauh beda, hanya dalam angkanya saja ataupun mungkin berbeda dalam konfigurasinya. Di sini terdapat konfigur DHCP versi 6 server. Nah, konfigur DHCP versi 6 server ini itu kita kan akan mengkonfigurasi Slack dan juga DHCP versi 6-nya. Oke, lanjut di sini ada IP versi 6 GUA Assessment. Nah, sebelum memahami materi stateless address auto configuration atau Slack atau DHCP versi 6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unicast Address atau GUA dan Link Local Address atau bisa disingkat LLAS ya. Jadi kita sebelum ke materi ke Slack, jadi kita harus memahami konsep dari GUA ya. Dari sini terdapat IP versi 6 host link local address. Nah, alamat link lokal IP versi 6 merupakan alamat versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMP versi 6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Nah, link lokal ini itu sudah dibuat secara otomatis ya, ketika interface kita itu sudah aktif. Jadi belum dikonfigurasi pun IP versi 6 itu sudah aktif ya. Dan sini terdapat ada pembahasan mulai dari dynamic GUA di sini. Nah, dynamic GUA di sini terdapat ada stateless dan juga stateful. Di mana stateless ini terdapat ada dua bagian, yaitu select only dan juga select with DHCP versi 6. Dan untuk bagian stateful di sini di bawahnya itu terdapat ada DHCP versi 6 server. Jadi nanti di sini kita akan membahas putar, stateless dan juga stateful ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengenalan Slack dan juga DHCP versi 6. Dan kita lanjut ke teori Slack. Oke, di sini kita bisa lihat untuk teori dari Slack. Dapat di sini kan ada stateless dan juga stateful. Nah, perbedaan antara stateless dan stateful ini adalah kalau stateless ini merupakan konfigurasi IP versi 6, tapi dia itu tidak mencatat, bukan dari server. Jadi intinya itu adalah dia tidak mencatat ataupun tidak memiliki server untuk mengelola, mengedit ataupun mencatat konfigurasi IP versi 6. Sedangkan untuk stateful itu adalah dia merupakan suatu sistem atau protokol yang mencatat dan catat dari konfigurasi IP versi 6 yang digunakan oleh klien. Nah, stateful ini dia memiliki server, di mana server ini yang dapat dia mengelola, mencatat, dan juga membagikan IP versi 6.
Jadi biasanya statelessnya nih dia digunakan di jaringan kecil, sedangkan stateful itu ya dikelola di jaringan yang lebih besar. Karena biasanya stateful itu lebih efisien. Tapi ada kekurangan dan juga kelebihannya di balik keduanya ini. Lalu selanjutnya itu ada konsep stateless terbagi menjadi dua. Stateless itu ada select only dan ada juga select with DHCP. Nah, sini kita akan membahas mengenai select only. Nah, select only. Jadi di sini kita bisa lihat stateless merupakan sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Ya, tidak ada device ataupun server yang catat bantu mengelola bagian IP versi 6 ke klien. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, di sini untuk perbedaan dari stack only kita bisa lihat di sini. Nah, stack only dia itu bukan konfigurasi dari stateless address auto configuration. Nah, router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan konfirmasi IP versi 6 addressing, yaitu dia akan memberikan network, private client, dan juga default gateway. Tapi di sini host membuat alamat gua sendiri atau otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Jadi untuk stack only di sini dia memberikan IP address, namun di sini dia juga terdapat kecepatan dan juga otomatis tanpa bantuan DHCP. Di sini terdapat ada DHCP versi 6 server. Nah, DHCP versi 6 server ini yaitu kan stateful configuration. Server memberikan mencatat, mengelola seluruh informasi IP versi 6 address ke klien. Nah, dia itu terdapat yang memberikan network, default gateway, private LAN, dan juga DNS. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat ada perbedaan antara select only dan juga DHCP server. DHCP versi 6 server. Di sini untuk select only dia tidak terdapat ada DNS, tapi DHCP versi 6 sini terdapat. Jadi karena dia itu pada DHCP versi 6 di sini dia itu kan memberikan sebuah alamat perminta DNS ataupun untuk konfigurasi NTP dan juga lain-lainnya. Dan juga DHCP server 6 ini itu dikonfigurasi di jaringan yang lebih besar ya. Jadi itu untuk perbedaannya. Tapi misalnya di sini apakah pada select only itu bisa kan yang mana menggunakan DNS, yaitu bisa teman-teman. Tapi nah di sini ada yang namanya select with DHCP versi 6, yaitu konfigurasi kombinasi stateless dan juga stateful. Yang dimana dia membuat alamat host address sendiri itu select. Nah, dia meminta informasi tambahan DNS, NTP, dan juga lain-lain. Nah, server juga di sini hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola apa ataupun mencatat IP versi 6 ke klien. Nah, jadi walaupun server itu hanya bisa menambahkan untuk memberikan DNS, tapi di sana juga ada kekurangannya, yaitu dia hanya menemukan ataupun tidak mengelola dan juga tidak mencatat IP versi 6 ke klien. Oke, jadi mungkin itu untuk penjelasan dari teori select, dan kita akan lanjut ke paket flag. Oke, saya lihat di sini pada pesan paket flag. Nah, saya lihat pesan paket di sini saya lihat untuk RA itu router advertisement adalah paket SMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IP versi 6 addressing. Nah, di sini terdapat ada ingkatan dari pesan paket. Di sini terdapat ada A itu adalah address auto configuration stateless. Nah, di sini untuk address configuration itu terdapat di metode stateless. Nah, di sini terdapat ada O itu other config flag, yaitu bagian dari combination.
Di sini juga ada M. M ini itu manage address configuration stateful. Jadi ini memanage ya, untuk M ini kaitan dari memanage. Dan di sini kita bisa lihat untuk kombinasi paket RA. Oke, di sini oke, bentar. Di sini saya akan coba ganti dulu untuk gambarnya ya. Nah, di sini untuk urutannya untuk kombinasi paket RA. Nah, di sini untuk select only dia ini menggunakan kombinasi dari A1. Nah, di mana A ini itu adalah auto configuration ya. Nah, bisa lihat di sini dia menggunakan mode stateless. Berarti dia ini A1, kalau 1 itu artinya dia mengizinkan atau benar, kalau 0 itu dia berarti salah ya. Nah, untuk contohnya seperti ini, misal apakah ini tuh bersifat di address auto configuration atau apakah kalian akan menggunakan address auto configuration? Ya, kalau misalkan iya, berarti itu satu keterangannya. Tapi kalau misalkan enggak atau false, dia menggunakan angka 0. Karena di sini select only itu menggunakan stateless ya. Maka dia akan menjawabnya iya atau menggunakan kode angka 1. Itu atau benar. Nah, selanjutnya itu ada O ya. O ini itu karena select only tidak menggunakan kombinasi informasi tambahan dari DHCP. Jadi maka dari itu dia menggunakan 0. Nah, misalkan di sini order auto configuration. Order di sini maka dia akan menjawab tidak, karena hanya menggunakan hostnya sendiri itu. Nah, kalau terakhir di sini M di sini itu manage. Tugasnya itu adalah dari DHCP server. Sementara select only tidak memanage ataupun mencatat. Jadi di sini kombinasinya adalah A1, O0 dan juga M0. Nah, selanjutnya yaitu ada kedua ini ada Slack dan DHCP versi 6. Nah, di sini Slack dan DHCP versi 6 itu karena dikombinasi. Jadi di sini dia akan menggunakan auto configuration ya. Pasti di sini yes ya, ataupun benar. Dan auto configuration-nya juga tetap yes, untuk order configuration-nya true ya. Karena bisa menemukan informasi tambahan. Tapi kalau dalam memanage dia ini false karena Slack ini sifatnya tidak mencatat. Maka dari itu ketika dia menyatakan apakah versi 6 ini dapat di-manage oleh server atau dicatat oleh server, maka di sini jawabannya no atau false. Karena di sini hanya menggunakan informasi tambahannya saja. Maka dari itu ordernya yang diaktifkan atau yang di-enablekan jadi true. Kalau Slack dan juga DHCP versi 6 itu ada dua ya, seperti itu pada address auto configuration dan other configuration ya. Nah, lalu di sini yang terakhir itu ada DHCP versi 6. Kenapa di sini hanya ada A dan M, tidak ada O? Karena memang DHCP versi 6 tidak ada menggabungkan antara Slack dan juga DHCP. Jadi itu hanya menggunakan A. A itu adalah auto configuration. Di mana ini pasti akan false karena memang dia tidak membuat alamat buah sendiri, tapi dia bergantung pada server. Lalu di sini ada M. M ini tandanya berarti true karena dia memang DHCP versi 6 ini akan memanage, mencatat semua IP versi 6 configuration oleh server. Maka dari itu untuk DHCP versi 6 dia hanya menggunakan dua kombinasi paket, yaitu A A0 dan juga M1 ya. Nah, jadi itu untuk paket flight ya. Kita akan lanjut yaitu ke pesan paket RA dan juga RS. Untuk pesan paket RA dan juga RS kita bisa lihat di sini. Nah, paket RA dan RS ini
kita akan membahas seputar yang merupakan paket ICMP ya untuk paket RS atau RA ini. Dan paket ICMP ini dari host yang bersumbernya dari atau dari klien lainnya. Dari host yang bersumbernya dari host atau dari klien, bukan dari router. Jadi ini adalah pesan dari klien ke router. Nah, kita bisa lihat di sini untuk RS itu adalah router solicitation adalah paket pengiriman adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP. Nah, jadi belum dari host itu untuk mengirim informasi. Nah, RS ini itu akan meminta paket itu ke routernya ya. Dan di sini misalnya contohnya misalkan di sini dari PC1 dia akan mengirimkan paket RS. Paket itu dia akan menanyakan misal untuk rekomendasi IP versi 6 ataupun informasi IP versi 6 itu yang bisa didapatkan. Lalu di sini router advertisement ini akan menjawab. Nah, ini misalkan ini hostnya, ini networknya, dan juga default gateway-nya. Nah, kamu bisa cukup ke situ saja. Nah, jadi ARS ini dia akan meminta, lalu RA ini dia akan memberikan informasi ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada proses to generate interface ID. Dimana di sini itu ada randomly generate, nah dibuat secara random dan unik. Jadi untuk IP versi 6 di sini itu dibuat mana secara random ataupun unik, yaitu bisa antara gabungan hexadesimal ataupun dengan address. Yang kedua di sini ada EUI 64. Ini dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dan memasukkan angka heksadesimal FFE di tengah IP versi 6. Nah, jadi itu kombinasi antara interface dengan MAC address. Jadi pada dapat IP versi 6, IP versi 6 itu dikombinasikan dengan interface pun juga MAC address. Dengan angkanya itu heksadesimal yang tengah-tengah IP versi 6-nya itu misalnya contoh sini FFE di tengah IP address versi 6-nya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk pesan paket RA dan juga RS, dan kita lanjut yaitu ada DAD ya. Oke, untuk DAD ya, DAD-nya di sini. Nah, DAD itu adalah sebuah protokol yang mana bahwa kalau untuk IP versi 6 ini tidak terjadi terduplikat. Jadi DAD itu singkatan dari Duplicate Address Detection. Ya, di dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Nah, jadi host ini dapat bisa memverifikasi ke router bahwa untuk IP versi 6 ini dibuat unik atau enggak. Jadi pada host ini kita membuat sebuah pertanyaan gitu ya, untuk ke IP versi 6-nya. Dan proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa IP versi 6 bersifat unik atau enggak. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP. Jadi di sini mengirimkan pesan ICMP untuk memastikan apakah IP versi 6 itu bersifat unik atau enggak. Nah, untuk pesan ICMP naiknya ini adalah neighbor solicitation atau yang singkat dengan NS. Nah, sini itu adalah dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast solicited node. Nah, jika tidak ada device yang merespon dengan NMSH, jadi misal jika host mengirimkan pesan ICMP atau NS, nah jika misalnya itu tidak ada merespon apa-apa, maka sudah dipastikan device itu bisa pastikan bahwa
IP versi 6-nya dibuat itu sudah unik atau bisa digunakan. Jadi untuk host ini mengirimkan pesan SMP dulu, ANS, dan dia langsung khusus, lalu kemudian dia ini menanyakan pada device yang merespon atau enggak. Kalau enggak, maka dia itu versi 6-nya sudah unik dan bisa juga digunakan. Nah, tetapi jika tidak ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik ya. Ya misalnya jadi tidak ada yang misalkan jika ada yang merespon untuk sesudah mengirimkan pesan alamat SMP NS-nya ini, nah itu tidak unik ya IP versionnya. Jadi kita harus membuat kembali pakai SMP-nya untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik ya. Jadi itu penjelasan dari DAT atau Duplicate Address Detection. Kita lanjut, yaitu kita akan melakukan konfigurasi Slack ya. Oke, untuk konfigurasi Slack itu sebenarnya defaultnya itu sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan misal contoh seperti ini ya. Kita tidak perlu ini saya masuk. Ya, misal kita masuk interface scan slash 0 di sini ya. Di sini kita tambahkan IP versionnya. Terus ini address 201 DB8 request storage 1 164 sel sini begini. Nah, di sini kita bisa lihat pada PC-nya. Masuk ke desktop IP configuration, masuk ke IP version 6 configuration automatic. Nah, di sini tidak bisa. Kenapa? Karena untuk konfigurasi Slack itu cukup seperti ini, teman-teman. Di sini bisa ketikkan IP versi 6 unique cache. Oh, sebentar, di sini kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita ketikkan IP versi 6 unique cache routing seperti ini saya. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cek berapa PC-nya. Ini, nah kita bisa lihat IP versi 6 request successful. Nah, di sini dia langsung request ya, langsung ada untuk IP versi 6-nya. Di sini sudah ada IP versi 6 address. Jadi ini sudah dapat IP-nya juga. Jadi bentuknya cukup gampang untuk konfigurasi Slack ini, karena memang Slack ini ya itu mudah. Pertama dia itu membuat hostnya sendiri, lalu dia memang tidak ada informasi tambahan lain. Jadi di sini dia otomatis mengikuti dari gateway-nya. Dan di sini kita bisa ping. Nah, kita bisa ping ya ke gateway-nya di sini. Ping 1 DB8 210 dari sana. Juga 1 ini enter. Nah, di sini dia reply. Jadi itu saja untuk konfigurasi Slack-nya di sini. Karena untuk defaultnya flag A-nya itu sudah ada dari sebenarnya untuk versi real device-nya. Jadi yang itu saja untuk konfigurasi Slack-nya. Dan itu juga untuk pembahasan terakhir, materi terakhir dari Slack kali ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.